Kalau aki yang kurang bagus, nanti didapat nggak bisa tinggi, tegangannya nggak bisa tinggi. Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Kali ini kita akan nyoba ya ngukur cranking ampere arus starter dari sebuah sepeda motor. Kemudian kita juga ngukur arus beban ya. Kadang-kadang kita kan mau pasang lampu atau apa ya, mau pasang lampu, aksesoris, tambahan apapun di sini, mungkin pakai kipas radiator atau apapun. Cukup nggak? Arusnya cukup apa enggak? Nah, ini juga kita ukur juga arus pengisiannya. Kemudian kita ukur juga tegangan pengisian. Gimana cara ngukurnya yang tepat? Seperti ini ya, saya contohkan. Saya nggak jualan ya, nggak jualan ini. Cuman kebetulan saya beli ini. Saya mau nyoba ini tang ampernya, apakah ini akurat atau gimana? Kita coba ya. Yang tang ampere DC ya, ini jangan salah beli ya. Yang bisa DC ya, ini ada DC, ada garis ini ya, ada garisnya ini atasnya itu DC. Kita taruh di 600 ampere ya, 600 ampere. Kita nggak tahu ini crankingnya berapa ya, crankingnya berapa. Kita coba ya, mulai cranking dulu ya. Kita coba arus crankingnya. Kalau mau ukur arus cranking itu kan cepet ya, dia karena cepet kita harus taruh yang ada holdnya, auto hold ya, auto hold berapa supaya kita bisa baca. Karena cepat sekali arusnya, kadang-kadang kita nggak sempat terbaca. Kita taruh auto hold yang ada maksimal dan minimalnya ya. Kita nyalain ya maksimal dan minimalnya supaya bisa tahu berapa ampere itu. Kita nyalain maksimal minimalnya ini ya. Kita nyalain motornya. Oke. Kita mulai starter. Ya. Karena ini motornya lagi panas, jadi arusnya di sini cuman 24. Kalau dia posisi dingin, kalau motor ini karena dia ACG, sistem ACG, jadi arusnya kecil untuk starter itu kecil. Jadi tidak perlukan arus yang terlalu besar, mungkin sekitar 30 ampere ya, sekitar 30 ampere. Jadi yang terbaca di sini karena ini mesinnya tadi sudah nyala, ini enteng ya, enteng jadi segini 24 ampere. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu arus starternya ini, nah sekarang kita mau tahu arus pengisiannya seberapa. Nah, ini tergantung juga dengan akinya, kondisi akinya, tegangan akinya berapa, full apa tidak. Terus kemudian ini, jadi ini kalau kita ukur pun arus pengisian ini nggak bisa akurat ya, karena kita tidak pakai beban yang murni. Tapi kita coba ya, kita coba aja ya, kita coba. Ini kita nolkan ya, kita coba ya, ngukur ya arusnya berapa ya. Nah, ini nah ini ya, kalau kita gas dia naik ya, keluar minus karena arahnya kebalik. Mestinya sumbernya dari atas ke bawah. Ini makanya ada tandanya plus ya. Jadi kalau kita mau supaya hasilnya positif, ini harus kita balik begini. Nah ini, nah pembacaannya. Nah ini ya. Ya, ini kan kelihatan ya. Jadi plus minus di sini, plus minus ini tergantung dari kita masangnya. Kalau kita masangnya begini, ini kita baca arus yang keluar, ini arus yang keluar yang kita baca. Jadi kalau kita gas, dia keluar minus. Ini di sini keluar minus. Kalau kita gas ini, dia ngisi, dia jadi minus. Itu seperti itu ya. Kalau kita mau tahu arus yang keluar, nah kita pakai beban. Kita anggap aja ini lampu ya, lampu tambahan ya, 50 watt ya. Kita sesuaikan, kita lewatkan sini juga plusnya. Harusnya jadi ini, jadi 2 ampere ini. Lihat. Jadi besar. Kalau kita lepas, kecil ya. Tuh. Ya. Jadi ini teman-teman bisa pasang alat ini. Jadi kepingin tahu arus yang keluar ini berapa? Arus beban itu berapa ya, tapi harus dilewatkan di sini ya, ini ya, seperti ini ya, dilewatkan gini ya. Coba ya kita pasangi dua ya, saya pasang dua lampu ini, saya pasang ya, ini 1,6 1,7 ya, ini coba ya, saya pasangi lagi di sini
naik dia arusnya 3,5. Jadi teman-teman di sini bisa ngukur ya arus bebannya berapa. Pada akhirnya kita bisa ngitung, terutama kalau kita matikan ya. Ini coba ya kita matikan ya. Kita bisa ngitung ini arus beban. Arus bebannya berapa? Ini 3, berapa ini? Arus bebannya 3,7 ya. Ini nyala dua-dua ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngukur arus beban itu kalau posisi mesin mati kita nyalain, kita ngukur arus bebannya berapa. Jadi nanti di sini kita bisa ngitung kita perlu kapasitas berapa. Terus kemudian teman-teman ada lagi yang penting di sini adalah tegangan pengisian. Nah, kebanyakan teman-teman itu salah baca ya, salah ngukur, salah cara ngukurnya. Nah, kebanyakan yang dilakukan seperti ini ya. Kita coba ya tegangan pengisian. Kita nyalakan dulu ya, ini motornya kita nyalakan dulu. Ya, ini gini ya, kita nyalakan ya. Avometernya juga kita nyalakan ya. Kita nyalakan gini. Kita ukur ya. Ini tegangannya di sini terbaca 13,3, 13,4 ya. Kalau kita gas bisa 14 ya. 14, sekian ya. Nah, 14,40 ya. 42 ya. Ini 14,42. Kelihatannya 14,42. Sebetulnya tegangan keluarannya berapa sih sebetulnya? Ini kalau akinya sehat bisa mencapai 14,4. Coba kalau pakai aki yang kurang sehat, itu dia tidak bisa sampai 14,4. Jadi teman-teman apa yang perlu dilakukan? Ya ini kan kalau kita kerja 14,43 ya, 14,3. Apakah ini benar 14,43? Kita coba ya. Kita manfaatin kapasitor. Jadi di sini saya merangkai kapasitor ya. Saya tidak punya kapasitor yang besar, kapasitasnya besar. Jadi saya rangkai dari 1500 ya, mikrofarad 25 volt ya. Saya rangkai dari ini, saya paralel semua. Jadi ini didapat kurang lebih 15.000 mikrofarad, 15 milifarad. Kecil ya, masih kecil ya. Tapi ini masih mampu untuk sepeda motor, untuk menyalakan sepeda motor masih mampu ya. Maksudnya kalau motornya sudah nyala. Nah, ini caranya ngukurnya gimana? Nah, sekarang kita ukur ya. Lagi mesin menyala, ini kita tempelin dulu. Ya, teman-teman kan bisa lihat ya ini ya, tegangannya ya. Masih keluar ya, mesin masih nyala ya. Kita gas. Nah, itu ya. 14,6 ya, 14,9 kadang-kadang ya, 14,8 ya. Coba kita pakai avometer yang bisa volt ya. Ini kita taruh di DC volt ya. Kita taruh di max ya. Ya, terbaca ya. Jadi dia bisa maksimalnya 14,77 ya. Nah, ini cara pembacaan yang benar. Jadi dari sini kita bisa tahu pengisiannya tuh tegangannya sebetulnya berapa. Kalau kita lepas akinya, kalau kita nggak lepas akinya, ini tergantung juga nanti terpengaruh dengan akinya, Kalau ini murni dari tegangan dari pengisian, ini yang terbaca. Itu seperti itu ya, teman-teman ya. Iya, jadi dengan alat ini tang ampere ya, dengan tang ampere DC ya, kita bisa ngukur arusnya tanpa melepas kabel. Jadi tinggal kita tang aja arusnya yang di kabelnya itu, kita bisa tahu arus bebannya berapa. Tapi arus pengisian pasti nggak bisa bagus, nggak bisa akurat ya. Bebannya kita bisa kalau mesinnya dimatikan supaya kita bisa tahu murninya berapa arus keluar itu. Tadi kita ngukur arus starter, arus beban, kemudian kita ngukur tegangan pengisian ya. Nah, tegangan pengisian kita kalau ukur, kalau akinya bagus nggak ada masalah, kita bisa ukur. Kalau aki yang kurang bagus nanti didapat nggak bisa tinggi, tegangannya nggak bisa tinggi, seperti itu ya. Normal pengisian, normal tegangan pengisian yang normal itu adalah 14,4, 14,2 lah ya, 14,2 yang bisa diterima sampai 14,8, mentok-mentok 15. Kalau teman-teman kalau motornya lebih dari 15 itu rawan ya, nanti pompa bensinnya bisa kena, ECU-nya juga ada pengaruh sedikit. Memang untuk dinaikin enak, tarik-tarikannya lebih enteng. Cuman ya itu nanti di peralatan itu mudah rusak. Jadi teman-teman kalau mendapat pengisiannya tegangannya lebih dari 15 volt itu
cepet-cepet dibetulin supaya nggak merusak yang komponen lain di motor ini. Itu seperti itu. Itu saran saya ya, saran saya. Tapi terserah, kadang-kadang orang mau enak gini aja ya sudah, terserah. Itu kan pilihan ya. Ya, sekian dulu video dari saya kali ini. Terima kasih.